Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Penampilan impresif AC Milan di Serie A Liga Italia tak lepas dari kegemilangan para pemain mudanya. Satu di antaranya yaitu Pierre Kalulu yang dinilai sukses melapis Simon Kjaer di jantung pertahanan Rossoneri. Perlahan, Stefano Pioli pun menaruh asa pemain usia 20 tahun ini bakal menjadi tulang punggung AC Milan di masa depan. Meski tampil gemilang, Paolo Maldini justru berencana melepas Pierre Kalulu ke klub lain demi meneruskan proyek ambisius AC Milan. Bek berusia 20 tahun itu menjadi contoh amunisi muda yang sukses menunjukkan kegemilangannya. Cedera yang dialami oleh Matteo Gabbio dan Simon Kjaer menjadi berkah tersendiri bagi Kalulu. Ex pemain Lyon itu kemudian didapuk sebagai tandem dadakan dari Alessio Romagnoli di jantung pertahanan tim. Padahal, secara posisi naturalnya Kalulu ialah seorang fullback. Namun eksperimen yang dilakukan oleh Pioli ternyata sukses besar. Terbukti, dalam dua penampilan terakhir AC Milan duet Kalulu Romagnoli mampu membantu Rossoneri sukses meraih 6 poin. Namun kembali sebagai catatan, lini pertahanan AC Milan telah menjadi kekuatan mutlak dari Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer. Praktis, Kalulu pun prediksi akan kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Ketika dirinya digeser oleh Pioli sebagai pos fullback, maka persaingannya semakin ketat. Nama Theo Hernandez, Diego Dalot, David Calabria telah menempati pos fullback. Satu-satunya alternatif untuk menggaransi menit bermain pemuda 20 tahun itu ialah disekolahkan ke tim lain. Dilansir dari laman Calcio Mercato, Kalulu akan dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang sebagai pemain pinjaman. Alasannya jelas, yakni menggaransi menit bermain sang bek muda untuk mengasah kemampuannya. Dengan usia 20 tahun yang dimiliki oleh Kalulu, ia diprediksi mampu menjadi tulang punggung tim untuk masa depan. Langkah yang dilakukan oleh AC Milan tergolong bijaksana, mengingat sejauh ini, lini pertahanan AC Milan satu di antara yang minim tersentuh rotasi jika tidak ada sisi urgensi. AC Milan tidak mau terburu-buru mencari penerus Zlatan Ibrahimovic yang kini sudah berusia 39 tahun. Hal itu diungkapkan legenda AC Milan yang kini menjabat sebagai direktur teknik yaitu Paolo Maldini. Menurut Maldini, mencari penerus Ibrahimovic bukanlah prioritas AC Milan saat ini. Sebab AC Milan memiliki banyak pemain muda potensial yang bisa mengisi posisi Ibrahimovic sebagai penyerang tunggal. Maldini memastikan AC Milan dalam beberapa tahun ke depan akan lebih memprioritaskan pemain muda daripada harus berbelanja. Uniknya, Maldini menyebut putranya Daniel Maldini sebagai salah satu pemain muda AC Milan yang bisa menggantikan Ibrahimovic pada masa depan. Kami memiliki banyak pemain alternatif yang bisa menggantikan Ibrahimovic, kata Maldini dikutip dari situs Rai Sport. Kami memiliki Rafael Leao, Ante Rebic, Lorenzo Colombo dan juga Daniel Maldini. Ada juga beberapa pemain akademi yang kami percaya memiliki kualitas, tutur Maldini. Kami ingin para pemain muda itu mendapat kesempatan bermain. Kami sudah berjanji akan hal itu dan akan berusaha menepatinya, ucap Maldini. Kami sudah melewati berbagai masa sulit, namun sekarang kami memimpin klasemen Liga Italia. Kami merasa tim ini sudah bisa bersaing, jadi kami tidak ingin perlu mencari sesuatu yang tidak dibutuhkan, tutur Maldini. Kami tentu akan berusaha memperkuat skuad pada bursa transfer pemain. Namun, jika gagal mendapatkan pemain yang sesuai, kami tidak akan kecewa, ucap Maldini. AC Milan membawa pulang Zlatan Ibrahimovic ke San Siro pada Januari 2020. Keputusan AC Milan saat itu dianggap sebuah perjudian karena Zlatan Ibrahimovic, kelahiran 3 Oktober 1981, sudah melewati usia emas pesepak bola. Tidak hanya itu, Ibrahimovic juga sudah tidak bermain di Eropa selama kurang lebih 2 tahun. Namun, Ibrahimovic sukses membuktikan dirinya masih memiliki kualitas. Sejauh ini striker asal Swedia itu sudah mencetak 22 gol dan 7 assist dari 29 penampilannya. Kontribusi Ibrahimovic menjadi salah satu kunci keberhasilan AC Milan lolos ke Liga Eropa dan menjadi pemimpin klasemen Liga Italia musim ini.
AC Milan menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai kesebelasan elit di Liga Italia bahkan dunia. Rossoneri seakan bangun dari tidur panjangnya di musim ini, terbukti dari performa menawan yang mereka pertontonkan. Tim besutan Stefano Pioli itu baru saja menutup tahun 2020 sebagai peraih Capolista alias pemuncak klasemen sementara Serie A. Uniknya, gelar Capolista di penghujung tahun 2020 dimiliki oleh Rossoneri lewat catatan yang memukau. Bagaimana tidak, hingga Giornata 14 yang telah dimainkan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan belum tersentuh kekalahan sama sekali. Tercatat AC Milan mengemas 10 kemenangan plus 4 hasil imbang serta mengkoleksi 34 poin. Banyak kalangan yang menilai bahwa moncernya Rossoneri tak lepas dari peran yang dijalankan dengan baik oleh Stefano Pioli maupun Zlatan Ibrahimovic. Prediksi tersebut tidak ada salahnya, namun jika mengulas lebih dalam, maka peran di belakang layar akan suksesnya penampilan AC Milan layak disematkan pada Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu merupakan gelandang serang yang ditugaskan oleh Pioli sebagai penyerang lubang alias trequartista. Tugas seorang trequartista sendiri tak hanya melulu soal menghubungkan lini tengah dengan tukang gedor andalan di lini depan. Trequartista juga bisa menjadi jawaban kedua atas kebuntuan lini serang sebuah tim. Ketika striker mereka tumpul untuk menjebol jala tim lawan, maka trequartista lah yang memiliki tugas untuk memecah deadlock. Peran tersebut yang saat ini diemban oleh Hakan Calhanoglu. Dilansir oleh laman Milan News, pemegang kekuasaan trequartista AC Milan Hakan Calhanoglu memang tak perlu diragukan kembali kualitasnya. Ia juga memiliki statistik yang mengejutkan di tahun 2020. Terhitung dari bulan Juni hingga Desember, ia berperan besar dari 30 gol yang diselamatkan AC Milan. Rinciannya dari bulan Juni hingga Desember, ex-Leverkusen itu mengemas 15 gol dan 17 assist. Adalah hal yang wajar jika seorang trequartista memiliki torehan assist yang banyak, mengingat tugas utamanya ialah sebagai pelayan. Namun di sisi lain, keunikan Hakan Calhanoglu ialah insting gol yang mengerikan. Baik itu melalui set piece maupun open play, pemain timnas Turki itu menjadi momok bagi setiap pemain lini pertahanan tim lawan. Berbicara mengenai kekuasaan trequartista AC Milan, posisi tersebut nyaris tak tersentuh rotasi sama sekali. Peran penyerang lubang memang pernah ditempati oleh Brahim Diaz maupun Radek Krunic, namun saat itu situasinya urgensi karena Hakan tengah cedera. Terlepas dari situasi tersebut, pos kekuasaan trequartista adalah kepemilikan mutlak pemain 26 tahun itu. Meski penampilan apik Rossoneri santer dikaitkan dengan ketajaman Zlatan Ibrahimovic, namun tanpa sosok Hakan Calhanoglu sulit bagi Rossoneri berkembang. Melalui pergantian 4 pelatih yang dilakukan oleh AC Milan, hanya Hakan Calhanoglu tetaplah kokoh di posisi saat ini. Kondisi itu menandakan bagaimana peran vital yang dimiliki oleh sang dalang di belakang layar penampilan apik Rossoneri musim ini. Theo Hernandez bukan hanya menjadi salah satu pilar yang paling penting di skuad AC Milan, namun ia juga menjadi bentuk representasi proyek Direktur Paolo Maldini. Theo Hernandez bergabung ke AC Milan dengan status permanen dan durasi kontrak 5 tahun hingga 30 Juli 2024. Nilai transfer ex-Real Madrid itu mencapai 20 juta euro atau sekitar 326 miliar. Di musim pertama Theo bersama dengan AC Milan, ia langsung menjelma menjadi pemain yang tak tergantikan di posisi bek kiri. Padahal, sebelumnya saat masih membela Real Madrid, Theo lebih sering menghangatkan bangku cadangan karena ia harus bersaing dengan pemain syarat pengalaman yaitu Marcelo. Musim 2019-2020, Theo hampir tak pernah melewatkan pertandingan AC Milan di semua kompetisi. Total 36 laga telah ia jalani dan berhasil mencetak 7 gol serta 5 assist. Kini di musim 2020-2021, keberadaan Theo Hernandez di skuad utama AC Milan semakin memberi ancaman kepada setiap klub yang menjadi lawannya. Walaupun ia berposisi sebagai bek kiri, Theo menjadi pemain AC Milan yang paling banyak melakukan dribbling sukses sebanyak 19 kali hingga pekan ke-10. Pemain jebolan Akademi Atletico Madrid itu mengalahkan Hakan Calhanoglu yang mana diplot sebagai playmaker. Dilansir dari Calcio Mercato, Theo Hernandez ternyata merupakan salah satu proyeksi masa depan dari Direktur Teknik AC Milan yaitu Paolo Maldini. Karakter pemain berusia 22 tahun itu yang dicari oleh Maldini.
Pria yang pernah membela AC Milan selama 25 tahun itu mencari pemain yang mempunyai kekuatan 1 lawan 1. Dan Theo punya apa yang diinginkan oleh Maldini itu. Theo adalah pemain yang bisa bertarung 1 lawan 1 dengan lawan. Ia menggunakan teknik, kecepatan dan kekuatan fisik yang luar biasa. Yang paling menarik, semua itu bisa ia lakukan saat menyerang maupun bertahan. Bagaimana menemukan sebuah permata? Maldini meyakini bahwa Theo Hernandez bisa menjadi andalan untuk AC Milan saat ini bahkan untuk masa depan. Langkah bisnis pintar akan dilakukan oleh AC Milan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Rossoneri bertekad membuang winger pesakitan mereka yaitu Samu Castillejo ditukar dengan gelandang bertahan milik Atletico Madrid yaitu Hector Herrera. Rencananya, AC Milan bakal melakukan tukar guling untuk melepas Samu Castillejo ke Atletico Madrid. Sebagai gantinya, Los Blancos akan memberikan gelandang bertahan andalnya yaitu Hector Herrera untuk merapat ke publik San Siro. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan tengah bergerak aktif demi bisa memboyong amunisi anyar pada jendela transfer Januari nanti. Sederet nama pemain terus dikaitkan kepindahannya ke AC Milan. Meskipun demikian, Rossoneri juga bertekad melakukan perombakan dengan melepas sejumlah pemain tak terpakainya. Satu di antara amunisi yang akan terdepak dari San Siro ialah Samu Castillejo. Meski beberapa kali mendapatkan jatah bermain, namun sejatinya Castillejo kalah saing dengan winger muda Alexis Saelemaekers. Castillejo kerap kali dijadikan ban serep dari winger asal Belgia itu dan sering memulai laga sebagai pemain pengganti. Rossoneri menilai bahwa timnya membutuhkan pesaing yang kompetitif bagi Alexis Saelemaekers di sektor winger kiri. Walhasil, manajemen AC Milan memilih untuk membuang Castillejo. Namun dengan kondisi pandemi saat ini, sulit bagi mereka membuang sang winger dengan bandrol 15 juta euro. Walhasil, skema transfer pintar akan dilakukan oleh Rossoneri. Dilansir dari laman Sempre Milan, Diavolo Rosso akan memanfaatkan ketertarikan Atletico Madrid. Los Blancos berhasrat untuk memboyong Samu Castillejo. Rossoneri pun menyiapkan permintaan khusus bagi klub asal Liga Spanyol itu. Atletico Madrid bisa memboyong Castillejo lewat syarat menukarnya dengan Hector Herrera. Kabarnya tim asuhan Diego Simeone sudah mencapai kata sepakat mengenai tukar guling pemainnya itu. Strategi bisnis yang dilakukan oleh Rossoneri terbilang pintar dan jitu. Stefano Pioli memang membutuhkan pemain seperti Hector Herrera yang bisa dimainkan sebagai gelandang bertahannya. Pioli pun tak ingin kasus mengenai badai cedera yang menghantam lini tengahnya kembali menjadi plus minus stok pemain Bukar yang tersedia. Nama Hector Herrera pun bisa menjadi solusi tersebut mengingat Ex-Porto itu dapat beroperasi di beberapa titik lapangan tengah. With my head